Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang asam lambung teman-teman ya. Bertepatan pada bulan ini kita memasuki bulan Ramadan. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini menderita asam lambung penuh dengan keraguan ya. Mampukah saya berpuasa Ramadan, atau bolehkah saya berpuasa Ramadan ketika saya menderita penyakit ini dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka di sini saya akan memberikan pengalaman saya, teman-teman ya, pengalaman saya. Ketika saya sakit dulu, jadi yang pertama teman-teman harus tahu ya, harus tahu apa syaratnya berpuasa itu. Harus tahu. Yang pertama disyaratkan bahwa seorang muslim yang berpuasa yang pertama sehat jasmani dan rohani ya. Jadi bagi teman-teman yang merasakan bahwa tubuh teman-teman sedang tidak sehat, maka sebenarnya teman-teman tidak wajib berpuasa. Tetapi teman-teman wajib menggantinya di hari yang lain ya. Nah, untuk pengalaman saya, teman-teman harus yakin ya, harus yakin. Artinya teman-teman tidak boleh ragu. Ketika tubuh teman-teman sudah merasakan ada ada peningkatan ya, peningkatan. Maksudnya sudah ke arah yang lebih baik. Ketika teman-teman sudah menerapkan pola 3PD P2S secara tepat dan teman-teman sudah merasakan manfaatnya ya, itu teman-teman harus yakin ya, harus yakin bahwa teman-teman mampu melaksanakan puasa ini, walaupun sebenarnya ada sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan, tapi teman-teman bisa bisa mengatasinya. Itu tidak apa-apa, silakan berpuasa teman-teman ya, berpuasa saja. Karena saya yakin teman-teman ya, saya sudah membuktikan dengan berpuasa, puasa itu akan menjadi obat buat teman-teman dan mempercepat kesembuhan teman-teman ya, utamanya pada penyakit asam lambung. Nah, terus ketika teman-teman tidak yakin ya, walaupun kondisi teman-teman sudah agak enakan ya, walaupun sudah agak enakan, dan tetap kalau sensasi itu tetap kadang muncul kadang tidak ya. Nah, itu teman-teman sudah mampu mengatasinya. Tapi kalau teman-teman tidak yakin, artinya dalam kondisi ragu-ragu, itu saya yakin di tengah berpuasa nanti teman-teman akan merasakan sensasi yang lebih parah ya. Contoh ketika saya dulu seperti ini teman-teman ya. Tahun 2019 itu merupakan puasa pertama saya ketika saya menderita penyakit asam lambung. Bener, saya merasa ragu teman-teman ya. Padahal kondisinya saya sudah agak enakan, tapi saya ragu, mampukah saya berpuasa sampai sore. Nah, ternyata tiba-tiba pada jam 1 itu waktunya makan siang ya, itu ada sedikit rasa lapar teman-teman ya, dan rasa lapar itu bisa saya atasi. Tapi karena muncul rasa was-was ya, rasa was-was, pikiran saya kemana-mana, nanti kalau saya tidak makan sensasinya muncul ini. Nah, itu bener teman-teman ya. Jam 2 itu sensasi-sensasi yang seperti kelayangan, mual, terus keringat dingin, jantung berdebar itu muncul teman-teman ya. Bahkan saya hampir pingsan. Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk membatalkan puasa saya. Jadi pengaruhnya sangat besar teman-teman ya. Jadi mental itu pengaruhnya sangat besar. Kalau teman-teman ingin berpuasa, itu tadi tipsnya yang pertama, teman-teman bulatkan tekad teman-teman, kuatkan mental teman-teman. Itu yang pertama tipsnya ya. Terus yang kedua, teman-teman wajib menghindari makanan pantangan ya, wajib. Yang pertama, teman-teman harus menghindari pedas ya. Yang kedua, makanan asam. Terus yang ketiga, kacang-kacangan ya, entah itu kacang panjang, kacang tanah dan sebagainya, itu dihindari dulu teman-teman ya.
Yang keempat, ini yang tidak bisa, yang sulit kita hindari ya. Es ya. Es ini tolong teman-teman hindari, karena dalam kondisi berpuasa tubuh kita kan gimana ya, dalam masa, apalagi awal-awal puasa, dalam masa penyesuaian teman-teman ya. Kalau teman-teman pada waktu berbuka langsung makan es, itu akan merusak dinding lambung teman-teman ya. Yang nomor 4 ini yang harus teman-teman garis bawahi, hindari es. Terus yang kelima, teman-teman hindari coklat dan susu. Itu saja. Untuk yang lain, makanan yang lain berminyak dan sebagainya, asalkan minyaknya jangan sampai banyak-banyak, itu enggak apa-apa. Silakan dimakan teman-teman ya. Silakan dimakan. Tapi khususnya kelima makanan yang saya sebutkan tadi itu tolong dihindari teman-teman ya. Nah, itu terkait makanan. Terus terkait dengan polanya ya, polanya atau gayanya. Ada tipsnya teman-teman. Ketika teman-teman makan sahur ya, makan sahur, teman-teman makannya atau sahurnya jangan terlalu kenyang. Boleh kenyang tapi jangan terlalu kenyang ya. Nah, terus usahakan waktu sahur teman-teman itu mepet dengan waktu imsak ya, mepet. Misalkan imsaknya jam 4, maka teman-teman sahurnya setengah 4. Nah, setelah sahur teman-teman tunggu adzan subuh ya. Tunggu adzan subuh. Jangan langsung tidur teman-teman, karena waktunya hanya singkat, mungkin setengah jam sudah subuh. Nah, tujuannya kenapa kok waktu kita sahur dimepetkan dengan waktu imsak? Supaya kita tidak tertidur teman-teman. Kalau teman-teman sahurnya jam 2 atau malah jam 1 untuk menunggu sholat subuh, pasti teman-teman tidur. Nah, itu yang dilarang teman-teman ya. Itu yang dilarang. Setelah kita makan ya, terus kita tidur. Nah, itu yang sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk penderita asam lambung. Karena itu nanti ketika lambung teman-teman mencerna makanan, mengeluarkan asam lambungnya akan naik ke kerongkongan. Itu yang tidak diperbolehkan, karena itu akan menimbulkan GERD teman-teman. Jadi itu tolong dihindari. Itu tipsnya ketika sahur. Terus ketika berbuka, yaitu tadi teman-teman menghindari es ya. Hindari es. Tolong, kalau es ini memang rasa-rasanya kalau kita hindari sulit teman-teman ya. Puasa itu sudah hausnya ada karuan, ada es itu kan wah nikmat sekali kalau kita minum ya. Tapi itu tolong teman-teman ya, tolong dihindari. Bahkan akan lebih baik teman-teman kalau minum air hangat ya. Minum air hangat itu akan lebih baik untuk lambung teman-teman. Walaupun rasanya memang kok sudah haus kok minum air hangat kan tidak enak kan ya. Tapi itu yang terbaik buat lambung teman-teman. Dan itu saya yakin dalam kurun setelah 1 minggu teman-teman akan merasakan perubahan yang sangat drastis. Silahkan dibuktikan ya, silahkan dibuktikan. Dalam waktu 1 minggu pertama mungkin berat ya, tapi nanti setelah 1 minggu pertama teman-teman akan merasakan tubuh yang semakin sehat ya, tubuh yang semakin sehat, mental tertata ya. Dengan mengerjakan amalan-amalan ibadah, mental kita akan semakin kuat, semakin mendekatkan diri pada Allah. Saya yakin tubuh teman-teman akan semakin sehat, semakin kuat. Tapi dengan catatan itu tadi ya, teman-teman harus yakin. Kalau dari awal teman-teman sudah tidak yakin ya, apalagi teman-teman merasakan sensasi yang kiranya teman-teman sendiri tidak yakin, lebih baik teman-teman tunda dulu puasanya ya. Tidak diwajibkan berpuasa bagi seorang muslim yang sedang sakit. Mungkin itu pengalaman saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya bagi teman-teman yang punya penyakit asam lambung, yang ingin menjalankan ibadah puasa, silakan diterapkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.